Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariski Arya Atmaja dengan NIM 0102 1282 126042. Di sini saya akan mengerjakan UTS Perencanaan Pembangunan kelas A Indralaya. Untuk soal yang pertama, mengapa dan dalam situasi apa intervensi publik dalam kurung perencanaan diperlukan? Di sini saya akan menjelaskan apa itu ilmu ekonomi dulu gitu. Ilmu ekonomi lahir karena adanya kondisi kelangkaan scarcity, yaitu suatu kondisi di mana kebutuhan masyarakat tidak terbatas, namun sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Pada awalnya, konsep ekonomi yang berkembang adalah bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyerahkan kepada mekanisme pasar. Hal ini tentunya berimplikasi pada terbatasnya intervensi tangan pemerintah. Pada tahun 1776, Adam Smith, seorang ekonomi klasik, menerbitkan buku yang berjudul Duel of Nationals, di mana salah satu prinsip yang ditawarkan adalah kebebasan pasar. Smith menyatakan bahwa dengan mengimplementasikan pasar bebas justru akan mendorong teralokasinya sumber daya dengan efektif dan efisien. Permintaan dan penawaran pasar adalah tangan tak terlihat, invincible hand, yang akan menstimulus pasar menuju ke keseimbangan. Prinsip ini menolak campur tangan pemerintah karena justru akan mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Prinsip ini juga disebut dengan laissez-faire, let it be. Konsep ini berkembang pesat dan klimaksnya adalah munculnya revolusi industri. Namun ternyata mekanisme pasar tidaklah selalu efektif dan efisien. Mengapa? Untuk yang pertama itu karena informasi yang dibutuhkan konsumen dan supplier tidaklah selalu tersedia, sehingga ada kalanya menimbulkan kelebihan atau kekurangan persediaan dalam pasar. Informasi kebutuhan konsumen tidak selalu dapat ditangkap oleh supplier dan sebaliknya. Selanjutnya yang kedua itu persaingan pasar. Terus yang ketiga itu lahirnya dampak buruk industri seperti isu lingkungan. Dan yang keempat itu akan muncul kebutuhan masyarakat yang tidak bisa disediakan oleh pasar. Seperti fasilitas-fasilitas publik, contoh dari kegagalan pasar tersebut adalah terjadinya Great Depression pada tahun 1930. Pada tahun 1930, John Maynard Keynes, perintis ilmu makroekonomi, mengeluarkan buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money. Melalui buku inilah Keynes mengeluarkan gagasan tentang perlunya kebijakan intervensi pemerintah. Gagasan ini dilatar belakangi oleh peristiwa Great Depression yang membuat tingkat pengangguran luar biasa tinggi. Keynes menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengeluarkan suatu negara dari kondisi resesi, yaitu kondisi permintaan dan penawaran di bawah kondisi optimal, adalah dengan melibatkan pemerintah, terutama untuk mendorong kembali posisi permintaan dan penawaran dalam pasar melalui kebijakan belanja dan investasi. Selain itu, untuk mengendalikan dampak sosial dan lingkungan, pemerintah juga harus mulai menekan produk-produk yang membahayakan sosial dan lingkungan dengan kebijakan pajak. Pemerintah juga harus mengambil peranan dalam penyediaan barang-barang publik yang tidak diminati oleh sektor privat, sehingga tentunya membutuhkan sumber-sumber penerimaan. Kebijakan terkait pengeluaran penerimaan pemerintah inilah yang sekarang kita dengar dengan istilah kebijakan fiskal. Gagasan yang dikeluarkan oleh Keynes merupakan pijakan yang menyadarkan para pelaku ekonomi akan pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian. Kebijakan intervensi pemerintah dalam ekonomi pun berkembang yang tentunya dalam artikelnya The Government Role in Economy 2017 in the narrowest sense dan seterusnya. Di sini di dunia ilmu makroekonomi modern juga intervensi pemerintah sangat tergantung pada kondisi masing-masing negara. Tidak terdapat teori yang secara khusus digunakan untuk memutuskan sejauh apa intervensi pemerintah dalam perekonomian. Sebagai contohnya, New Zealand memposisikan pemerintahnya sebagai regulator, pengumpul pajak, pemilik, dan penyedia layanan publik, sementara Amerika Serikat memposisikan pemerintah sebagai penyedia layanan publik, regulator, dan pengawasan dan penggerakan pertumbuhan dan stabilitas.
pemerintah New Zealand dengan pengelolaan aset berdasarkan praktik yang ada. Secara umum intervensi regulator dan supervisor ada kalanya harus bertindak sebagai penyedia dan pengelola. Khusus untuk penyedia dan pengelola dibagi menjadi dua fungsi. Untuk yang pertama itu penyediaan layanan dan barang publik, dan untuk yang kedua itu penyediaan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar. Intervensi pemerintah sebagai penyedia dan pengelola sangat tergantung dengan kondisi pasar. Apabila pasar sudah efektif, maka intervensi pemerintah cenderung rendah. Pada umumnya pemerintah hanya akan memposisikan dirinya sebagai regulator dan supervisor, sementara untuk penyediaannya diserahkan kepada pasar atau sektor privat. Namun, apabila pasar belum efektif, misal masih ada gap antara permintaan masyarakat dan suppliernya, maka mau tidak mau pemerintah yang masuk sebagai market player, baik turun langsung maupun melalui institusi yang dibentuk seperti BUMN. Efektif tidaknya suatu pun akan berulang seiring dengan perkembangan ekonomi, maka tingkat intervensi pemerintah juga harus adaptif. Terus selanjutnya, perencanaan sebagai intervensi publik. Tadi saya sudah singgung sedikit tentang intervensi publik. Mungkin di sini saya akan lebih meringkasnya. Jadi perencanaan sebagai intervensi publik itu, perencanaan pada dasarnya adalah bagian dari intervensi publik oleh pemerintah atau institusi publik lainnya. Upaya mengatur masyarakat agar menjadi masyarakat dengan tatanan yang lebih baik atau lebih maju. Periode Great Debat itu dimulai dari tahun 1930 sampai 1940. Great Debat ada antara pendukung perencanaan publik dan anti perencanaan atau perencanaan minimum. Perencanaan oleh pemerintah Karl Mannheim 1994, Rexford Tugel 1940, Barbara Wootton 1945. Itu melawan pasar bebas, free market, dan laissez-faire. Friedrich Hayek 1944, Ludwig von Mises itu pada tahun 1952. Perdebatan kembali terjadi di tahun 1970 sampai 1800-an, 1980-an, khususnya itu di Inggris dan Amerika Serikat. Perlu atau tidaknya dilakukan perencanaan nasional. Untuk yang pertama itu tren kebijakan nasional itu ada deregulasi, privatisasi, pengembangan zona bebas untuk industri perkotaan. Dan untuk yang kedua itu trennya itu mengurangi peran pemerintah dalam urusan ekonomi. Eksistensi dalam tanda kutip perencanaan ini diserang oleh kalangan media massa, literatur ilmiah, hingga kalangan legislatif. Friedman 1979, Simon 1978, Wildensky 1973. Di masa tahun 1980-an, untuk yang pertama itu sekolah perencanaan di barat menurun drastis. Yang kedua itu pemerintah menurunkan jumlah rekrutmen tenaga perencana profesional. Itu pada tahun 1985 oleh Klosterman. Argumen ekonomi perlunya meminimalkan atau mengurangi intervensi perencanaan oleh pemerintah, itu Klosterman 1985. Argumen untuk menurunkan peranan perencanaan semakin diandalkan peran kewirausahaan, entrepreneurship, dan kompetisi pasar atau market competition. Pemerintah dianggap menghalangi inovasi, meningkatkan beban ekonomi, dan privatisasi dan persaingan pasar banyak terbukti dapat menurunkan harga dan biaya. Masih dengan argumen ekonomi, jadi argumen ini berakar dari teori atau tradisi liberal klasik Adam Smith, itu menekankan kebebasan individu, kepercayaan kepada pasar, campur tangan pemerintah yang minimal, tindakan masyarakat untuk memilih dan bertindak dilandasi pasar yang kompetitif. Ekonomi neoklasik, di sini pasar yang bersaing sempurna mampu untuk mendistribusikan sumber daya secara efisien. Ekonomi pasar atau market ekonomi yaitu sistem kelembagaan atau institusion yang berperan sebagai perantara atau mediator
antara orang-orang rasional yang memperoleh informasi harga dan bersepakat secara sukarela untuk membeli dan menjual barang serta jasa pada sejumlah kuantitas dan kualitas dengan harga-harga tertentu. Asumsi-asumsi persaingan pasar yang sempurna itu yang pertama itu adanya penjual dan pembeli dalam jumlah yang cukup banyak yang melakukan jual beli pasar, jual beli barang dan jasa gitu. Jadi di persaingan sempurna itu penjual dan pembelinya itu cukup banyak itu untuk melakukan transaksi. Untuk yang kedua itu penjual dan pembeli memiliki informasi yang rasional untuk memilih. Jadi adanya kebebasan oleh penjual dan pembeli itu terkait dengan bagaimana cara mereka memilih antara penjual dan pembeli. Terus yang ketiga itu preferensi konsumen tidak dipengaruhi oleh preferensi yang lain. Jadi sifatnya ini lebih ke pribadi. Jadi tidak ada intervensi dari pihak lain. Yang keempat itu semua individu secara soliter ingin memaksimalkan keuntungan. Jadi di sini artinya individu itu kalau bisa mendapatkan keuntungan. Jadi antara pembeli dan penjual itu sama-sama bisa memaksimalkan keuntungan. Yang pembeli kalau bisa mendapatkan harga yang murah dan yang penjual itu mendapatkan harga yang cukup mahal terjualnya. Yang kelima itu adanya mobilitas yang sempurna dalam sistem produksi, tenaga kerja dan konsumsi. Jadi mobilitasnya itu lebih sempurna, pergerakan mobilitasnya lebih sempurna. Mungkin soalnya ada dalam kenyataannya yang kita lihat banyak penyimpangan asumsi-asumsi tersebut di dalam dunia nyata dan pasar kompetisi sempurna. Itu terdapat di pendapat Linbaum 1977 dan Turau 1978 menunjukkan adanya jurang yang lebih antara pasar real dan pasar bersaing sempurna ideal. Oleh karenanya intervensi pemerintah dapat konsisten, tidak bertentangan dengan privatisasi, kebebasan individual dan desentralisasi pasar. Pada pasar bersaing sempurna sekalipun dibutuhkan peran pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar persaingan sempurna terkait dengan adanya yang pertama itu barang publik. Jadi di dalam barang publik ini ada sumber daya atau kepentingan bersama dan konsumsi kolektif. Untuk yang kedua itu eksternalitas atau efek spillover. Yang ketiga itu kondisi dilema narapidana, prisoner dilema. Dan yang terakhir itu ada isu-isu sistem distribusi. Contohnya itu ada jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, keamanan lingkungan. Barang publik atau public goods didefinisikan berdasarkan dua karakteristik teknis, yaitu berdasarkan sifat. Untuk yang pertama itu adanya konsumsi yang bersifat jointed atau non-rivalry, tidak ada persaingan jika dikonsumsi seseorang tidak mengganggu atau mengurangi jumlah konsumsi individu lain. Contohnya itu eh, di dalam menghidup udara, terus air itu semua individu memiliki hak itu. Untuk yang kedua itu tidak dapat in eksklusifkan, artinya barang tersebut sulit untuk dijadikan sebagai hak milik individu atau sulit untuk membatasi akses konsumen lain. Contohnya itu kan ada air, udara itu kita tidak bisa membatasi akses untuk konsumen lain untuk menggunakannya gitu. Contohnya itu selain yang saya sebutkan tadi ada siaran televisi, konser atau pertunjukan terbuka dan lain-lain. Lingkungan yang sehat dan nyaman sebagai barang publik bermanfaat bagi banyak orang karena kepuasan individual tidak akan mengurangi kepuasan individual lain. Pembatasan atas akses tersebut sangat sulit. Mungkin masih di barang publik. Jadi kompetisi pasar yang efisien secara teoritis dapat mengalokasikan barang-barang yang bersifat non publik atau pribadi dengan mekanisme jual beli. Individu membayar sesuai dengan kesediaan untuk membayar. Untuk barang publik, manfaat yang diterima individu tergantung dari total pasokan barang yang tidak sepenuhnya hasil produksi yang dilakukannya. Mekanisme pasar sulit mengatur individu-individu untuk membayar jasa-jasa lingkungan kenyamanan sehingga muncul penumpangan gratis atau free rider.
Yang kedua, di sini saya akan membahas eksternalitas. Jadi eksternalitas itu terjadi jika seseorang terkena dampak aktivitas ekonomi tersebut tertentu yang dilakukan orang lain tanpa dapat memanfaatkan sistem pasar untuk berperan sebagai perantara atau mediator bagi kepentingan pertukaran barang dan jasa antara mereka. Jadi ada dua eksternalitas, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, eksternalitas negatif. Di sini ada merokok, kebisingan, pembalakan kayu atau logging, yang terakhir itu pengeboman terumbu karang. Dan ada yang positif. Yang pertama itu jasa kebun buah pada usaha ternak lebah, terus jasa keindahan kebun teh di puncak atau teras di Subak. Contohnya itu ada di Bali gitu. Masih dengan eksternalitas, masalah eksternalitas itu tidak ada sistem pasar yang mampu menjadi perantara atau mediator yang dapat menghubungkan kepentingan-kepentingan bagi orang-orang baik yang menimbulkan eksternalitas negatif atau positif maupun bagi orang-orang yang terkena beban biaya oleh terjadinya bencana eksternalitas tersebut. Yang ketiga itu memudahkan kerjasama, menyelesaikan persoalan prisoner dilema. Jadi untuk yang pertama itu untuk kerjasama perlu perantara atau comblang. Untuk yang kedua itu fasilitas kerjasama. Yang ketiga itu mengkoordinasikan kerja-kerja bersama. Perspektif sistem produksi yang dihitung dalam mekanisme pasar itu ada private cost dan output atau komoditas tertentu. Yang tidak dihitung dalam mekanisme pasar ini atau PSI market, yang pertama itu social cost, yang kedua social value. 4. Distribusi dan pemerataan. Pemerintah desa khususnya memberi perhatian pada pemerataan. Jadi dimulai dari desa, baru ke tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, baru provinsi dan negara kita Indonesia gitu contohnya. Terus perhatian pada kelompok lemah, yaitu di contoh kelompoknya itu seperti kelompok yatim, disabilitas, atau balita, manula, dan perempuan. Terus yang terakhir itu penanggulangan kemiskinan. Jadi masih gitu di Indonesia ini terdapat isu atau terdapat dampak nyata dari kemiskinan itu. Padahal dengan kekayaan negara kita yang sangat luas, tapi rakyatnya masih ada kemiskinan. Terus selanjutnya, jadi masuk ke soal kedua, yaitu jelaskan dan beri contoh 2 dari 7 masa perencanaan. Inilah di sini saya akan menjelaskan dari pertanyaan tersebut. Ada 7 mazhab menurut Almendinger tahun 2002. Yang pertama itu teori sistem dan teori rasional atau rational planning, teori Marxisme dan kritik, Marxisme and critical theory. Yang ketiga itu ada perencanaan kanan baru, New Right Planning. Terus yang keempat itu pragmatis. Yang kelima itu perencanaan advokasi. Yang keenam itu perencanaan postmodern. Yang terakhir itu perencanaan kolaboratif. Jadi dari 7 mazhab ini dikelompokkan lagi menjadi 2. Jadi untuk yang teori sistem dan teori rasional, teori Marxisme dan kritik, dan perencanaan kanan baru atau New Right Planning, serta pragmatis itu termasuk kelompok perencanaan teknokratik. Terus ada yang perencanaan advokasi, perencanaan postmodern, dan perencanaan kolaboratif itu termasuk ke perencanaan partisipatif. Mungkin saya akan menjelaskan apa itu perencanaan teknokratik dan apa perencanaan partisipatif. Perencanaan rasional atau teknokratik melawan perencanaan partisipatif. Mari kita lihat apa perbandingannya. Untuk perencanaan rasional atau rational planning itu teknokratik, rasional adalah suatu cara memilih pendekatan terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Tahapan umum untuk yang pertama itu identifikasi masalah, yang kedua itu menetapkan tujuan atau sasaran,
Yang ketiga itu identifikasi peluang dan hambatan. Yang keempat itu memunculkan alternatif-alternatif. Yang kelima itu menetapkan pilihan dan melaksanakannya. Membutuhkan pengetahuan sempurna disebut juga sebagai pendekatan yang komprehensif. Akhir-akhir ini pendekatan rasional cenderung hanya dipakai untuk perencanaan di tahap awal dan saat belum banyak melibatkan berbagai pihak. Bias ilmiah saintifik dalam cara menetapkan tujuan tidak selalu tepat dengan apa yang sebenarnya diperlukan masyarakat. Selain itu, teknik analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan itu juga menjadi salah satu penyebab bias tersebut. Perencanaan partisipasi berbasis konsensus, reformulasi perencanaan komprehensif INES 1996 dan V 1461. Rasionalitas setiap orang bersifat tidak sama dan terbatas, bounded rationality, akibat perbedaan informasi. Jadi perencanaan rasional atau komprehensif menuntut pengetahuan yang sempurna suatu kondisi yang sangat sulit dibenahi atau dipenuhi. Akibatnya rasionalitas masing-masing perencana atau stakeholder bersifat terbatas. Informasi sebenarnya tersebar beragam di masing-masing stakeholder dengan kepentingan yang berbeda-beda pula. Sifat komprehensif suatu perencanaan dapat dipenuhi dengan membangun partisipasi seluruh stakeholder agar dapat informasi yang lengkap dan dipahami bersama untuk kemudian dibangun keputusan yang terbaik. Perencanaan partisipasif atau berbasis konsensus itu masih kita bahas, yaitu perencanaan partisipasif awalnya hanya dianggap sesuai dengan perencanaan pembangunan di daerah-daerah yang terbelakang sistem informasinya. Contohnya itu di pedesaan atau negara yang berkembang, contohnya di Indonesia. Di negara yang sudah maju akibat permasalahan pembangunan yang semakin kompleks, pencapaian pengetahuan yang sempurna seperti yang dituntut dalam perencanaan rasional, di mana juga hampir tidak pernah dicapai. Perkembangan konflik antar stakeholder dari waktu ke waktu ternyata terus berkembang semakin kompleks. Karenanya pendekatan-pendekatan perencanaan partisipatif semakin dikembangkan bukan hanya di pedesaan atau di negara yang sedang berkembang saja, bahkan juga semakin dibutuhkan di lingkup perkotaan dan negara industri maju dengan pendekatan yang berbeda-beda. Contohnya itu ada di negara Amerika Serikat, negara Cina dan Jepang gitu. Di sini ada menurut Hipernas tahun 1984, komunikatif planning perencanaan adalah proses komunikasi sumber rasionalitas, bukan hanya rasionalitas instrumen yang bersumber dari ilmu pengetahuan. Pentingnya diskursus. Menurut Davidoff 1965, perencanaan advokasi yaitu perencanaan sebagai advokat. Menurut Haley 1997, collaborative planning pemberdayaan bagi seluruh kelompok masyarakat agar suaranya dapat didengar. Perencanaan sebagai fasilitator untuk menjamin bahwa kaum lemah. Tahap-tahap dalam aktivitas perencanaan kombinasi rasional dan participatory atau consensus planning. Yang pertama itu ada pengumpulan data, yang kedua itu social assessment, yang ketiga itu analisis masalah, yang keempat menetapkan tujuan-tujuan, yang kelima mengidentifikasikan alternatif-alternatif, yang ketujuh itu mengidentifikasikan intensi hambatan dan peluang, memilih alternatif terbaik di decision making, terus ada implementasi, terus yang terakhir itu ada monitoring dan dievaluasi. Di sini saya akan menjelas atau menyebutkan contoh dari masab-masab tadi. Itu ada dua contoh. Di sini saya ambil contoh di penataan kampung kod. Jadi di sini ada dua contoh. Untuk yang pertama itu tidak menggusur bangunan di bantaran sungai. Itu ada di Peraturan Perundang-undangan Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai. Multi tujuannya itu masyarakat menengah bawah, tempat sosial ekonomi. Jadi contohnya itu ada penataan kampung kod
di Indonesia itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jawab tentang UTS perencanaan pembangunan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan itu dari diri saya sendiri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.